Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu? Semoga pastinya baik-baik aja ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Kita hari ini akan baca tentang sebuah tema yang teringat kamu terus akan segera datang. Yang teringat kamu terus akan segera datang. Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok sudah pasti ya santai aja, namanya juga pembacaan umum. Bisa cekin video-video yang lain, mungkin ada yang lebih cocok sama kamu ya daripada video ini mungkin, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Ada kartu dari Wheel of Fortune ya. Ini adanya sebuah roda karma yang berputar di sana ya. Di sini terlihat ada seekor kucing yang sedang main kartu tarot ya. Jadi ini sangat mungkin banget kamu sudah banyak mendapatkan petunjuk ketika kamu mungkin menonton video YouTube tarot seperti ini, atau kamu ada personal reading tarot, atau kamu sendiri kalau kamu bisa baca tarot, kamu pun juga sudah mendapatkan petunjuk melalui bacaan kamu sendiri bahwa ada energi dari kedatangan seseorang ya, yang memang sudah waktunya, sudah saatnya dari jalinan semesta ini yang berkemungkinan untuk datang ke kamu untuk menjalin hubungan sama kamu atau berkomunikasi lagi sama kamu. Kalau yang Sora lihat, untuk sepertinya menata sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang sedang diatur, ada sesuatu yang mungkin harus diselesaikan. Nah, kedatangan orang ini ingin datang ya, karena memang dia itu saat ini punya banyak sekali pikiran-pikiran yang selama ini itu berkutat soal kamu ya. Secara pikiran itu di dalam pikirannya ada soal kamu ya. Kamu sebenarnya berdealing dengan seseorang yang sangat pintar ya. Dia bisa dikatakan cerdas ya. Dia di sini juga mampu mengendalikan orang lain dari pikiran ya. Jadi dia kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang, kalau dipakai untuk yang buruk namanya manipulasi ya. Tapi kalau dipakai untuk yang baik namanya adalah persuasi gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, orang ini adalah cenderung orang yang sebenarnya cerdas gitu ya. Tapi di sini dia tuh memang suka untuk mengatur sisinya. Nah, komunikasi yang ingin dijalin ini adalah sebuah kenyataan bahwa mungkin saja selama ini sudah ada dalam situasi stagnan, di mana komunikasi itu tidak terjalin di antara kalian. Mungkin dia menghindari kamu, kamu menghindari dia. Mungkin saja di sini sama-sama berdiam diri gitu ya. Intinya adalah ada situasi yang stagnan, ada situasi yang bingung ya. Mungkin bagaimana ingin memulai komunikasi lagi dan sebagainya. Lalu di sini juga ada energi dari Queen of Pentacles. Tapi di balik sikap dia yang mungkin terkesan dingin, terkesan diam, terkesan tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya dia itu menyayangi kamu ya. Dia itu menyayangi kamu, dia menganggap kamu berharga, dia menganggap kamu berarti. Jadi dia itu kayak masih pingin mempertahankan kamu ya. Walaupun memang di sini bisa saja dia harus berada di antara situasi dia itu berdealing dengan pemikiran dia sendiri, dan di satu sisi dia ada situasi tentang masalah finansial dia gitu ya. Nah, situasi pemikiran dia, logika dia mungkin saja tidak sesuai dengan kondisi finansial dia, tapi di satu sisi ada hati dan perasaan dia yang selalu masih kayak pingin bisa memperjuangkan hubungan ini. Secara perasaan orang ini sebenarnya orang yang sensitif, orang yang romantis, tapi dia ini memang tipenya itu cenderung memang suka yang aman, itu satu. Kedua juga dia bisa saja tipe yang memang kalau setiap dia melakukan pergerakan itu dia begitu banyak hal yang dia pikirkan atau hal yang jadi pertimbangannya dia gitu ya. Kita lihat lagi ada energi apa dalam relationship ini ya. Ada energi cinta tanpa syarat ya. Jadi kenapa terakhiran ini itu dia kepikiran lagi sama kamu? Ini adalah situasi di mana sangat mungkin hasrat dia itu sangat besar, seperti muncul kembali hasrat dia sama kamu yang
Mungkin selama ini sudah dia pendam hasrat itu gitu ya, atau selama ini dia sudah menahan kayak gitu ya. Tapi di sini juga ada energi kasih sayang dari kamu, afeksi ya dari kamu ya, dan energi dari masih merasa tertarik sama kamu yang membuat dia kepikiran sama kamu terus ya. Dan orang ini bisa saja menjauh dari kamu ya, karena orang ini itu masih melakukan begitu banyak hal yang harus dia selesaikan ya. Jadi kenapa dia menjauh? Karena di sini memang ada banyak journey atau perjalanan di dalam kehidupan dia dan di dalam hubungan kalian ya. Selain bahwa kenyataan hubungan ini itu berjalan, mungkin saja progresnya terasa panjang tanpa kemana-mana, itu bisa jadi ya isunya atau masalahnya. Kedua, bisa saja di sini memang ada jarak di antara kalian. Jadi kalian tuh ada yang LDR ya, long distance relationship, tidak dekat secara fisik atau secara energi, sehingga kayak semakin sulit untuk membangun atau ketemu kayak gitu ya. Terus habis itu komunikasi. Nah, dan ini juga adalah hubungan yang sangat mungkin belum ada penyelesaian atau closures ya. Jadi istilahnya masih ada hal yang belum beres, seperti hubungan yang stagnan, macet di sana aja, berkutat di sana aja, tapi nggak ada pergerakannya. Nah, kenapa sih dia itu berpikir terus soal kamu ya, dan pingin banget ketemu sama kamu? Di sini ada energi di mana dia itu keulang-ulang terus di bawah alam sadar dia ataupun di kesadaran dia tentang memori soal kamu, tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi di antara kalian ya. Kalian ngapain aja, omongan kalian apa aja, obrolan kalian ada apa aja, ada kejadian apa aja. Nah, itu seperti sesuatu yang tidak bisa dia delete, tidak bisa dia hapus di dalam pemikirannya dia. Nah, makanya itu berkutat di sana ya, teman-teman. Dan orang yang kayak kangen gitu ya, mungkin banget ngeliatin foto-foto kamu, ngeliatin foto-foto kalian bareng ya. Dimana ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dia hapus, tidak bisa dia lupakan begitu saja memori itu ya. Aku coba lihat arti lain dari kata-kata ini ya. Nah, itu semua masih menyimpan, masih terkenang-kenang, masih teringat-ingat gitu ya, yang tidak bisa untuk dilupakan begitu saja ya. Tuh, terkenang-kenang deh ya. Apalagi mungkin akhir-akhir ini ada banyak kejadian yang mengingatkan dia, oh dulu pernah kayak gini, oh dulu waktu itu kamu giniin aku, dan sebagainya ya. Dan di sini adalah ada energi rasa sakit ya, teman-teman. Ternyata ada energi rasa sakit atau luka yang mungkin saja dia rasakan justru ketika dia jauh dari kamu ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa isu tentang masalah ketidakterbukaannya dia ya. Jadi di sini mungkin ada energi pengkhianatan, mungkin ada energi dia belum siap jujur sama kamu apa adanya. Di sini juga banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di antara kalian. Tapi kita coba lihat, ada apakah di antara kalian? Sebenarnya di sini teman-teman banyak energi kebahagiaan gitu ya, banyak energi kebahagiaan, banyak energi harapan akan mimpi-mimpi yang pengen diwujudin gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang kayak sebenarnya secara batin kalian tuh punya sama-sama kebahagiaan ketika sama-sama ya. Cuman di sini juga karena ada sisi perfeksionis dari dalam dirinya dia juga ya. Dia itu seperti pingin aku tuh harus bisa memberikan kebahagiaan tertinggi dari segi finansial dan perasaan. Dan menurut dia, kebahagiaan perasaan itu bisa dicapai kalau finansial dia sudah cukup ya. Nah, sedangkan di sini dia mungkin banget harus juga support keluarganya ya. Kalau surat di sini banyak yang kayak dia punya beban, dalam tanda kutip, bukan beban sih, tanggung jawab keluarga. Karena kalau beban tuh kesannya kata-katanya negatif gitu ya. Ini juga orang yang masih terbayang-bayang dengan masa lalunya ya. Entah ada yang belum kelar dengan mantannya, ada yang belum kelar dengan masa lalunya, masih berkutat dalam kenangan masa lalunya gitu ya. Jadi ini masih ada, atau orang yang oh dulu dia pernah jadi orang berduit ya, terus habis itu sekarang tiba-tiba mengalami kejatuhan, duitnya nggak ada. Nah, itu dia masih seperti aku belum bisa menerima kalau aku keadaannya sekarang sudah berubah ya.
Ini juga ada sisi seseorang yang ego ya. Dia itu pingin segalanya itu di dalam kendalinya dia. Jadi memang di sini ada mungkin banget ada masalah clash ego antara kamu sama dia. Siapa yang mau in charge gitu ya teman-teman di sini. Dan apa namanya? Di sini juga ada suatu perasaan stres, suatu perasaan galau, satu perasaan nggak yakin soal apa, soal bagaimana ke depan dalam menjalankan satu hubungan gitu ya, bagaimana menghadapi masa depan karena ketidaksiapannya dia gitu ya. Orang ini selama ini sudah banyak sekali dan sudah lama sekali menyembunyikan perasaan dia. Jadi ditekan gitu ya. Dia kelihatannya baik-baik aja padahal di balik itu sebenarnya banyak menyimpan rasa kangen, rasa rindu, berpura-pura dia nggak kenapa-napa. Dia juga bersembunyi gitu ya. Kenapa? Karena satu takut, dua merasa bersalah, tiga juga tidak punya cukup keberanian dan dia di sini ada yang ngerasa insecure ya. Entah itu kurang ngerasa percaya diri, kurang punya gambaran diri yang bagus ya. Dan ada juga di sini yang akhirnya mencari pelarian itu ke orang lain ya. Tapi itu sekedar pelarian itu hanya untuk having fun, bersenang-senang, menyalurkan hasrat, flirting. Jadi bukan buat serius gitu ya di sini. Nah, tapi itu juga menjadi sesuatu yang merusak hubungan kalian karena orangnya itu memang suka cari pelarian kalau ada apa-apa ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orang ini itu pingin punya satu keinginan untuk bisa membangun kembali hubungan di antara kalian gitu ya. Dia kepikiran terus karena dia kepingin membangun kembali hubungan ini atas kemarin kegagalan dia sudah menyabotase hubungan kalian sehingga nggak jalan dengan baik gitu ya. Dan energi cinta dari kamu itu masih sangat bisa dia rasakan secara energi ya, yang tadi Sora udah bilangin. Jadi kayak ada energi kalian itu masih saling timbal balik, saling mengisi, saling tarik menarik, saling terkoneksi, saling terhubung ya. Jadi walaupun tidak bicara secara fisik, ternyata secara batin ya. Dan kenapa dia itu masih ragu-ragu untuk datang? Karena di sini sebenarnya ada yang tadi Sora udah bilang, dia itu ada energi nggak yakin, energi ragu-ragu, masih menyabotase dirinya, masih ada banyak ketakutan juga. Jadi sebenarnya dia kepikiran sama kamu, pingin datang sama kamu, tapi seperti ada energi yang mungkin saja masih ragu gitu loh. Tapi ini juga menandakan energi dari seseorang yang dia itu sangat cemburu kalau kamu tuh akan dimiliki orang lain. Jadi ini sangat kelihatan banget, dia mungkin udah denger atau tahu kamu udah mulai dekat sama yang lain, atau mungkin sudah menjalin energi hubungan sama orang dan dia tuh cemburu teman-teman ya. Dan keraguan-raguan dia buat datang itu karena dia ngerasa bahwa sebenarnya memang kamu itu lebih layak mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada aku ya pada saat ini. Jadi sebenarnya orang ini pun masih dalam periode belum benar-benar pulih ya kalau Sora lihat. Jadi masih dalam tahap membangun ya situasinya dia, finansial dia, kestabilannya dia. Dan di sini dia sangat rindu sama energi dari kecantikan kamu dan juga energi dari ketulusan hati kamu yang paling dalam ya. Jadi ini mungkin banget dia mengalami bahwa dia rindu energi ketulusan, energi cinta tanpa syarat, energi kenyamanan yang kamu berikan ya. Dan aku tuh selama ini membohongi diriku ya. Jadi orang yang lari dari dirinya sendiri, bohong gitu ya, denial gitu ya. Kayak aku nggak cinta-cinta banget sama dia, aku nggak butuh-butuh banget, padahal sebaliknya ya. Kenapa? Karena kamu tuh energi rumah buat dia, energi kenyamanan seperti rumah, seperti sudah mengenal, seperti keluarga sendiri ya. Jadi kayak kalau orang ditanya ada yang ngomong enggak, aku nggak kangen rumah, itu rasanya hampir selalu bohong ya. Siapa sih manusia yang nggak kangen sama rumah kecuali rumahnya tidak nyaman ya. Tapi rata-rata manusia yang rumahnya nyaman, yang dia anggap rumah, itu biasanya akan nyaman. Biasanya, aku nggak bilang semua ya. I'm still learning how to love myself. Nah, orang ini kan memang adalah orang yang tadi Sora udah bilang gambar dirinya itu nggak bagus. Jadi nggak pede, mungkin banyak gagal. Dan aku itu merasa mau datang ke kamu tuh sebenarnya kenapa ragu-ragu juga karena dia itu malu.
ya, sama apa yang sudah dia lakukan di dalam hidupnya. Mungkin dia itu banyak, mungkin ya, mohon maaf, ada yang beberapa mungkin kerjaannya itu kurang jujur, kerjaannya itu areanya abu-abu. Dibilang jahat bukan, tapi dibilang nipu alus misalnya, itu bisa, ada beberapa ya. Atau dia juga malu karena mungkin sudah menyakiti kamu, mencari pelarian kayak gitu ya. Intinya tuh dia belum punya sesuatu yang benar-benar mungkin bisa dia banggain gitu ya. Tapi segala sesuatu di sekitar kalian itu atau di sekitar dia membuat dia teringat soal kamu. Jadi mungkin lagu yang dia denger, makanan yang dia makan, wangi yang dia cium. Ini kok makanan kesukaan kamu terus ya? Aku pulang ke rumah, aku pulang sepanjang jalan tuh yang jualan makanan kesukaan kamu semua, kayak gitu kan. Jadi keingetan terus. Keindahan kamu masih menjadi sesuatu yang sangat menarik dia. Aku berharap situasi tidak serumit ini. Seandainya saja dia itu sudah siap secara finansial, siap secara batin, seandainya saja dia tidak menjauhi kamu, seandainya saja dia tidak merusak hubungan ini. Dia itu merasa kayak aku tuh mau ke kamu tuh ragu-ragu gitu ya. Tapi di satu sisi diri yang lain tuh seperti narik gitu ya. Kayak kamu tahu nggak, ketika kamu tuh bangun tidur di pagi hari, apalagi kalau untuk yang mau kerja gitu ya, sebagian diri kamu tuh kayak udah deh tidur aja, mungkin ngantuk banget, lagi capek banget dan sebagainya. Tapi diri kamu yang lain bilang kayak nggak bisa, ayo bangun, kamu harus pergi kerja loh, itu kewajiban kamu, lalalala gitu. Itu kan segala sesuatu yang bertentangan di dalam batin kamu sebenarnya gitu loh. Dan dia itu sebenarnya memang masih menunda untuk datang, dalam artian masih berproses. Itu karena dia masih berefleksi sama dirinya sendiri ya. Dan dia itu nyesel kenapa dia itu sudah PHP-in kamu, ngasih kamu janji, ngomongin hal-hal yang di kemudian hari tidak bisa dia pertanggungjawabkan ya, yang dia inginkan ke depannya ke kamu. Teman-teman, di sini sebenarnya dia bisa berharap situasi bisa ke arah yang lebih baik. Sebenarnya dia itu pengen bisa move on. Kenapa? Karena di satu sisi juga dia sebenarnya sadar gitu loh ya, kalau dia itu egois banget sama kamu, dia mengutamakan dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya dia tahu kamu mungkin bukan orang, dia itu mungkin bukan yang terbaik buat kamu gitu ya, teman-teman di sini. Dan dia itu sebenarnya hanya nggak mau kalau harus berantem lagi atau bertengkar lagi atau berdebat lagi sama kamu. Karena di sini memang dia sadar dia harus keluar dari egonya. Dia juga nggak mau berantem lagi sama kamu gitu ya. Yang mungkin akan terjadi ke depannya di antara kalian. Di sini teman-teman, kalau Sora lihat dia akan kepingin ketemu sama kamu, tapi akan fokus dulu menjalani dan memperbaiki diri ya, sendiri dulu gitu ya. Dan dia juga pingin sambil dia lihat, dia pantau, karena kalau Sora di sini banyak dari kalian itu yang kayak happy bahkan sekarang gitu ya, banyak walaupun single tapi happy gitu ya. Terus kelihatan mungkin udah move on juga gitu ya. Nah, baru ya teman-teman, ketika dia sudah ngelihat mood kamu mungkin sudah lebih happy, sudah lebih bahagia, dia baru akan memulai mungkin untuk bicara lagi sama kamu. Jadi kayak mungkin melalui texting, melalui telepon gitu ya. Tapi kalau Sobat di sini ada pesan yang akan datang. Jadi kayak ada pembicaraan yang ingin dia inisiasi lagi sama kamu ya. Tapi itu semua pun jalannya pelan-pelan, karena di sini be light hearted, artinya dia tidak tahu, dia tidak ingin memaksakan situasi ini gitu ya, karena ini memang masih harus dipulihkan. Kamu pun butuh waktu untuk memulihkan, kamu butuh waktu untuk menenangkan diri kamu gitu Sora. Tapi kalau ke depannya kami sama-sama, emangnya itu bagus gitu kan ya. Sering banget ditanyain aku pertanyaan kayak gitu. Satu kartu, teman-teman, di sini ada Four of Pentacles. Di sini ada kestabilan ya. Untuk membangun kestabilan memang harus disokong terhadap hal-hal yang penting, hal-hal yang valuable, yang stabil. Artinya hubungan ini sangat mungkin stabil ketika satu, finansial sudah lebih stabil, kedua sudah ada value atau sudah ada prinsip atau sudah ada sama-sama kalian itu untuk kestabilannya. Ini adalah memang hubungan yang akan dimulai lagi dari awal ya. Hubungan yang akan dimulai lagi dari awal, hubungan yang akan masih penuh dengan perjuangan. Memang prosesnya ini ya banyak
terjadi kesalahan-kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik disadari ataupun tidak disadari sama kamu ataupun sama dia gitu ya. Tapi intinya adalah hubungan ini sangat mungkin masih bisa diperjuangkan buat kedepannya gitu ya. Tuh. Dan di sini ada energi making new memories. Jadi memang akan ada perjalanan baru dalam relationship kalian. Tapi memang prosesnya harus banyak bicara dulu, banyak diskusi dulu, tetapin kuda-kuda dalam hubungan, bahasa kerennya ya. Dan dijalankan dengan hati yang lebih tenang dan ikhlas. Jadi jangan terburu-buru. Intinya kalau dari kartu Sora seperti itu ya. Dia datangnya kapan? Sabar teman-teman. Ketika kamu sudah menikmati waktu kamu untuk sendiri, kamu fun banget jadi single dan sebagainya, justru di sana energi kamu juga sudah lebih siap untuk menerima orang ini. Jadi ada waktu untuk pulih gitu ya. Jadi ketika kamu sudah lebih happy, dia juga sudah lebih happy, baru dia ada energi berani untuk bergerak ke arah kamu gitu ya. Karena mungkin banget dia juga nyari-nyari info dulu melalui teman-teman kamu, melalui orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat alfabet yang terungkap. Jangan lupa ya teman-teman, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya, Aquarius, Cancer, Scorpio, Gemini, Scorpio, Libra, Aries. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, sekarang kita mau coba juga untuk alfabetnya ya. Kita buka alfabetnya. Nah, kita cek dulu alfabetnya. Teman-teman yang ingin dibacakan video YouTube seperti ini tapi eksklusif cuma buat kamu, jadi Sora akan buatkan videonya. Lalu nanti linknya itu hanya untuk kamu aja. Jadi Sora tidak akan upload untuk orang umum. Kamu doang yang bisa nonton karena Sora akan kasih link ke kamu. Dan itu pembacaan eksklusif cuma buat kamu. Ya, jadi kamu bisa jelas tuh lihat kartunya Sora bikinin. Kamu bisa nonton deh tuh ya, diulang-ulang Sora ngomong apa. Bisa banget. Berhubung masih ada kuota harga promo, silakan di Instagram Sora @sora_tarot untuk yang mau personal reading atau bayar pribadi secara personal ya. OSP, NVX, OJA, MNT, RAA, GOH. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.